saudara bisa mengikuti apa yang ingin saya sampaikan bagi kita, di mana pagi hari ini saya beri judul atau tema khotbah saya kita diproyeksikan ke rumah Bapa. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengajak kita untuk buka dulu 3 ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Saya baca 3 ayat mulai dari ayat 2, 3, dan 4. Saudara boleh dengar kembali ayat ini. Demikian firman Tuhan atas kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Bapak Ibu, tentu dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 2, 3, 4 ini bukan ayat yang baru kita dengar, tapi ayat ini sudah sangat familiar atau sudah sering kali kita dengar dalam kehidupan kita. Nah, namun ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kembali bertolak dari ayat ini. Kalau memang pagi hari ini tidak cukup waktu untuk saya uraikan materi atau khotbah saya mungkin akan sambung minggu-minggu ke depan. Oleh sebab itu saya minta untuk saudara bisa perhatikan, karena ini sangat penting. Kenapa saya katakan penting? Karena ada banyak pengajaran yang saya boleh katakan bahwa salah dalam menerangkan apa dan bagaimana rumah Bapa dan bagaimana kita bisa sampai ke situ. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena kalau kita gagal memahami atau kita menerima suatu penjelasan ajaran yang salah tentang rumah Bapa dan bagaimana kita sampai ke situ, ke rumah Bapa, maka kekristenan kita akan mandul Bapak Ibu. Kekristenan kita tidak akan lengkap dan bisa kemungkinan besar kita tidak akan sampai ke rumah Bapa, karena kita tidak mengerti dengan benar, tidak tahu secara pasti seperti apa sih langkah tahap kita bisa sampai ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tadi saya katakan ini penting karena ada banyak pengajaran yang saya perhatikan dan saya dengar bahwa sudah meleset jauh. Bahkan ada yang hamba-hamba Tuhan, pembicara-pembicara yang memenggal, memotong hal-hal yang penting sebenarnya yang harus diperhatikan oleh jemaat untuk supaya jemaat memahami apa dan bagaimana supaya kita bisa sampai dan menikmati rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya kembali sudah mengingatkan saudara tentang 3 ayat dalam Injil Yohanes pasal 14. Di sana Yesus sendiri berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini suatu hal yang perlu kita ingat baik, karena Yesus yang mengatakannya. Otomatis ini suatu hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Selalu saya katakan, jika kita membaca Injil dalam Alkitab, kalau perkataan yang Yesus ucapkan secara langsung, itu tolong diperhatikan dengan baik. Itu sangat penting. Bukan berarti yang diucapkan murid-murid atau rasul-rasul tidak penting, tetapi khusus dalam Injil, ketika Yesus berbicara sesuatu hal yang langsung, perkataannya secara langsung, maka tentu ada suatu hal yang penting untuk kita perhatikan di dalamnya. Nah, contoh mengenai rumah Bapa, Yesus sendiri berbicara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
Aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, perhatikan baik-baik bahwa kepergian Yesus ke surga itu bukan asal pergi ke surga dan tidak ngapa-ngapain di sana, tetapi ada proyek besar yang sedang dikerjakan Tuhan di sana, yaitu apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Dan Alkitab katakan jika tempat itu sudah selesai, maka Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke situ. Nah, jika tempat itu sudah selesai, Yesus katakan, aku akan datang untuk membawa engkau ke situ. Ada dua hal juga yang perlu kita pahami di situ. Untuk sampai ke rumah Bapa, bisa melalui kematian saudara dan saya. Orang-orang benar ketika mati, Tuhan sudah siapkan suatu tempat yang indah. Bisa juga berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kisah Tuhan datang, kita yang masih hidup, Alkitab katakan, sekejap kita akan diubahkan mengenakan tubuh kemuliaan dan kita dibawa ke surga. Jadi ada dua hal ini yang perlu kita perhatikan tentang seperti apa kita sampai ke sana. Nah, ini masih topik besar, garis besar. Nanti sebentar saya akan uraikan satu persatu, tahap demi tahap, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan dan kita ketahui. Oh, ternyata begini, supaya kita sampai masuk ke rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu, seandainya saudara dan saya memiliki suatu kerinduan yang benar, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mau mengenal pribadi Bapa melalui putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, kerinduan yang luar biasa ingin mengenal Dia secara pribadi, maka saya percaya rahasia-rahasia kebenaran firman akan disingkapkan dalam kehidupan kita. Dan efeknya, kalau kita punya kerinduan yang benar, gelora ibarat seorang yang sedang jatuh cinta, dia tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Nah, cinta kita kepada Tuhan juga harus bergelora, harus menggebu-gebu. Seperti Paulus katakan, aku punya kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kita nggak punya kerinduan seperti ini, tidak punya kerinduan yang membara untuk kita mengenal Tuhan secara pribadi, secara benar, maka kita tidak akan mungkin bisa masuk ke rumah Bapa dan tidak mungkin bisa menikmati rumah Bapa. Tidak mungkin bisa. Jadi ini dulu yang perlu dibangun, Bapak. Kerinduan yang menggebu, kerinduan yang membara, kerinduan yang besar, kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mau mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Nah, tahapan ini dulu yang perlu saudara dan saya langkahi atau masuk dalam wilayah ini, yaitu punya kerinduan yang besar, kerinduan yang membara, kerinduan yang begitu hebat untuk mau mengenal Yesus secara pribadi. Nah, kalau ini kita sudah masuk dalam wilayah ini, Bapak Ibu, Tuhan, untuk seterusnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk meningkatkan, untuk memberi kita pengetahuan. Kalau kita katakan bahwa di akhir zaman pengetahuan akan bertambah, baik pengetahuan secara sekuler dan peningkatan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa orang percaya, gereja, saudara dan saya harus masuk dalam wilayah ini, tahap pertama ini. Kalau kita udah gagal di sini, kita nggak akan bisa maju seterusnya. Kita nggak akan bisa maju. Itu sebabnya seorang Paulus, levelnya Paulus sudah tahap seperti itu, dia masih punya kerinduan. Dia katakan, aku mempunyai kerinduan yang besar untuk mau mengenal pribadi Yesus dan kuasa yang membangkitkan Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan, Paulus yang sudah hebat seperti itu tidak luntur kerinduannya untuk mau mengenal pribadi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, tantangan bagi kita, bagaimana kita hari ini? Nah, kalau kita sudah terbentur di level awal ini, kita nggak punya kerinduan yang besar untuk mau mengenal pribadi Tuhan secara benar dan baik, kita kan nggak mungkin bisa mengerti
Atau seperti apa rumah Bapa? Dan bagaimana bisa sampai ke situ? Jadi ini yang kita bangun dulu Bapak. Sebab jika kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh, artinya kita memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan yang seperti yang Tuhan inginkan. Ini dulu Bapak Ibu yang perlu kita bangun dalam pikiran kita. Ini dulu yang perlu kita bangun untuk supaya benar-benar ini tertanam dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Kalau kita jadi orang Kristen, asal jadi orang Kristen, datang ibadah hanya untuk sekedar supaya dilihat oleh gembala, tidak pernah alfa, wah susah kalau motivasi ibadah hanya seperti itu. Datang ibadah hanya ingin ketemu satu dengan yang lain, ngobrol, nggak bisa Bapak. Tidak akan bisa. Jadi mari setiap ibadah, setiap pertemuan kita di tempat ini, kita benar-benar punya suatu kerinduan. Kerinduan untuk mengenal pribadi Tuhan secara benar dan baik. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, ini suatu hal yang harus dalam kehidupan kita. Nggak bisa nggak, harus dalam kehidupan kita. Sebab inilah bagian supaya kita bisa bertumbuh iman kita, supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan secara benar dan baik. Nah, saya akan mulai masuk. Saya akan buat satu ilustrasi untuk memudahkan kita mengerti seperti apa sih, seperti apa rencana Tuhan, seperti apa cara Tuhan untuk diperhatikan oleh gereja, oleh saudara dan saya untuk bisa sampai ke rumah Bapa. Nah, saya coba untuk mengilustrasikannya begini Bapak. Mudah-mudahan saudara di belakang juga bisa lihat. Sorry, saya tidak tahu gambar bagus, tapi mudah-mudahan saudara ngerti lah ini. Oke. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara perhatikan. Ini neraka. Ini neraka. Nah, kematian Kristus di kayu salib. Kematian Kristus di kayu salib sanggup membuka pintu neraka ini untuk orang-orang benar yang mati sebelum penyaliban itu bisa keluar. Ayatnya di mana Om? Nah, saudara coba baca Injil Matius pasal 27 ayat 51. Injil Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Peristiwa ini, orang-orang yang bangkit dari kubur disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang kudus yang mati sebelum penyaliban itu bangkit ketika Yesus mengalahkan maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, Efesus pasal 4 ayat 8 dia katakan begini. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ketika Yesus naik ke surga, Yesus tidak asal naik, tapi sebelumnya ada proyek besar yang dibuat oleh Yesus. Apa itu? Saudara perhatikan. Ia membawa tawanan-tawanan. Apa itu? Siapa tawanan-tawanan ini? Orang-orang benar yang mati sebelum penyaliban. Ketika Yesus mati, dia turun ke bawah, ke dunia orang mati untuk mewartakan, memproklamirkan, ini loh aku, jalan kebenaran dan kehidupan. Jika engkau percaya aku adalah Tuhan dan Juru Selamat Mesias, engkau diselamatkan. Dan orang-orang kudus yang percaya akan pemberitaan Yesus, ketika Yesus masuk ke dunia orang mati, mereka, Alkitab katakan, mereka dibawa. Itu sebabnya Alkitab katakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia.
Bukankah ia yang telah naik berarti bahwa ia juga yang telah turun ke dalam dunia yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menentukan segala sesuatu. Jadi waktu Yesus turun, mati ya, 3 hari. Waktu Yesus mati hari pertama, itu nggak sekedar mati dan nggak ada persoalan di situ. Tapi Yesus turun ke dunia orang mati, ke Hades. Nanti saya terangkan sebentar. Ke Hades. Nah, di Hades itu ada tawanan-tawanan. Artinya di Hades itu ada roh-roh orang mati. Di mana di Hades itulah Yesus menginjili mereka, memproklamirkan kebangkitan, kuasa kebangkitan kepada mereka. Dan mereka yang percaya, roh-roh yang percaya akan kuasa kebangkitan itu, itulah mereka yang dibawa kembali oleh Tuhan, naik ke surga. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Salib Kristus membuka pintu neraka untuk mereka yang mati bisa sampai ke surga. Sampai di situ. Nah, yang berikut, kematian Kristus, salib Kristus sanggup membuka pintu yang kedua, yaitu apa? Langit baru dan bumi baru. Barang siapa yang percaya kepada, maka di mana aku berada, di situ pun mereka berada. Sudah 2 pintu yang terbuka. Yang pertama, pintu neraka terbuka untuk mereka yang tertawan di sana. Sebelum ke salib Kristus, mereka diselamatkan. Berikut, kematian Kristus sanggup membuka pintu langit baru dan bumi baru, di mana kelak nanti setiap mereka yang percaya ada di situ. Nah, yang menariknya ini, Bapak, bukan hanya langit baru, bumi baru, tetapi pintu rumah Bapa pun terbuka oleh Sang Kristus. Nah, ini indah, ini menarik. Di sini menarik. Saudara bisa bayangkan enggak? Seandainya tidak ada salib Kristus, percuma kita ibadah. Karena kita tertawan oleh dosa. Tidak ada penyelesaian dosa turunan dari Adam dan Hawa. Maka sebaik-baiknya kita, sesetia-setianya kita ibadah, tetap di sini. Enggak mungkin ke sana. Tetap kita terpenjara di sini. Karena enggak ada penebusan. Oleh karena ada penebusan, pintu neraka terbuka. Siapa yang percaya diselamatkan. Dan siapa yang percaya, yang memiliki iman, sampai ke sini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah yang mungkin tanpa sadar atau saudara belum tahu, inilah yang dinamakan dengan apa? Anugerah. Hanya Yesus yang bisa. Maka dari itu, saudara yang terkasih, jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan anggap sepele pengorbanan ini. Kita harus bisa memaknai dan mengerti ini secara benar. Nah, yang disayangkan yang tadi saya katakan bahwa begitu banyak hamba Tuhan yang memotong kompas, memotong bagaimana supaya kita bisa sampai ke sini. Digambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Digambarkan seperti ini, ilustrasinya begini. Oke. Saudara tahu ini apa? Nisan, kuburan. Nah, digambarkan seperti ini. Selama ini banyak saya dengar konsep menerangkan rumah Bapa begitu mudah,
Tidak ada satu hal yang perlu dilalui atau tahap-tahap penting yang perlu diperhatikan oleh gereja. Banyak pengkhotbah seolah-olah menyederhanakan untuk sampai ke sini dengan perkataan begini. Kalau kita mati, Tuhan sudah menyiapkan suatu tempat yang indah. Benar nggak? Kalau kita mati, Tuhan sudah menyiapkan suatu tempat yang indah, yaitu rumah Bapa di surga. Mereka menyederhanakan tahapan-tahapan. Mestinya di sini ada banyak hal yang penting untuk diperhatikan. Enggak langsung mati ke sini. Makanya kalau dalam khotbah duka, saya sangat hati-hati untuk menerangkan hal ini. Apalagi dengan minta maaf kalau ada yang meninggal saya nggak kenal secara benar. Saya nggak mau beri janji-janji muluk-muluk untuk menyenangkan keluarga yang sedang berduka. Oh, yang terkasih sudah meninggal dan masuk surga. Kita nggak tahu perjalanan hidupnya. Lebih baik kita berkhotbah menguatkan keluarga yang masih ditinggalkan, itu lebih penting ketimbang membawa kata-kata yang indah untuk menghibur jemaat dengan menjamin bahwa yang mati ini pasti langsung ke sini. Mereka nggak tahu di sini ada tahapan yang penting untuk diperhatikan jemaat. Apa itu? Nah, ini. Jadi ketika kita mati, kita mengakhiri hidup, nggak semudah langsung ke sini. Tidak langsung ke sini. Jangankan ke sini. Di sini saja belum, langit baru, bumi baru. Tapi apa yang terjadi ketika kita mati? Nah, ini dulu yang perlu kita pahami. Kita pahami Bapak. Jadi coba saudara perhatikan dulu Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16. Dalam Injil Lukas pasal 16 ada peristiwa tentang Lazarus dan orang kaya di situ. Nah, saudara tentu sudah sangat familiar dengan peristiwa ini. Bagaimana ketika si orang kaya dan Lazarus itu meninggal atau mati. Nah, di situ jelas dicatat bahwa orang kaya ini ada di suatu tempat. Kelihatannya digambarkan dalam Injil Lukas pasal 16 itu, ayat 19 sampai ayat 31. Si orang kaya ini ada di suatu tempat tapi kayaknya nggak nyaman. Benar ya? Nggak nyaman dia. Artinya bahwa si orang kaya ini ada dalam keadaan yang tidak disukai oleh kebanyakan orang mungkin. Nah, berbeda dengan Lazarus. Lazarus digambarkan bahwa dia ada di pangkuan Abraham. Jadi ini dulu perlu saudara juga perhatikan bahwa penulis dalam hal ini Lukas menggambarkan bahwa Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Bukan berarti secara harafiah Lazarus di gendong Abraham atau di pangku Abraham. Tidak. Ini adalah budaya Ibrani, budaya Yahudi, di mana mereka punya kepercayaan bahwa setiap orang yang mati di dalam Tuhan itu bersama-sama dengan Abraham, dalam pelukan Abraham. Di tempat di mana Abraham berada, di situ mereka juga berada. Jadi dalam pangkuan Abraham adalah gambaran, adalah bagaimana mau menggambarkan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dalam konteks budaya Yahudi, mereka itu bersama-sama dengan bapa leluhur mereka, dalam hal ini Abraham. Jadi bukan secara harafiah Lazarus digendong oleh Abraham atau dipangku oleh Abraham, tidak. Tapi ini gambaran harafiah untuk supaya bisa menggambarkan bahwa Lazarus ada di tempat yang nyaman. Nah, kita bahas dulu ini Bapak Ibu. Di sini belum dikatakan bahwa orang yang mati itu sudah ada di surga atau di langit baru, bumi baru, apalagi di rumah Bapa. Enggak. Tapi mereka kalau dalam teks asli ada satu ketika manusia mati, rohnya, tubuhnya hancur di sini. Tapi roh orang mati ada di suatu tempat. Saya gambarkan begini aja ya. Di suatu tempat roh orang mati itu di sini, di mana ini ditampung atau ditahan, ditawan semua orang yang mati. Dan tempat ini dalam teks Ibrani itu pakai kata Sheol. Kalau dalam teks Yunani itu dipakai kata Hades. Sheol dan Hades adalah tempat di mana roh-roh yang
sudah mati ditempatkan atau ada di sini. Belum di sini. Apalagi di sini, belum. Tapi masih di sini. Nah, Hades ini terbagi, kalau kita lihat Injil Lukas 16, ternyata Hades ini terbagi dua tempat. Yang nyaman dan yang tidak nyaman. Nah, orang kaya yang tadi membagi dia di sini tidak nyaman. Belum di sini, apalagi di sini. Nah, bagaimana mungkin ada begitu banyak hamba Tuhan menggampangkan, memotong kompas. Ketika kita mati, kita langsung ke surga. Waduh, enak sekali. Enak sekali kalau begitu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu juga diperhatikan bahwa ketika seseorang mati atau meninggal dunia, rohnya ada di sini, Hades atau Sheol, itu rohnya sudah begitu, nggak ada perubahan apapun sampai Yesus datang dengan para malaikat kudus untuk membangkitkan mereka yang mati di dalam Tuhan dan yang mati di luar Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan? Orang-orang yang sudah mati, roh mereka di sini, kita nggak bisa mempengaruhi apa-apa yang ada di sini. Saudara mungkin mulai berpikir hari ini. Terus bagaimana dengan doa kita sama orang-orang yang sudah mati? Nggak ada guna. Tidak akan merubah apapun yang ada di sini. Tidak merubah kondisi mereka. Kalau mereka mati dalam keadaan yang jahat, ya jahat. Sehingga tunggu pengadilan Tuhan datang baru mengadili. Kalau mereka yang meninggal di dalam Tuhan, ya mereka ada di tempat yang nyaman, tapi belum di sini. Apalagi di sini. Masih di Hades, di Sheol. Ini belum neraka, belum juga surga. Tapi ini dalam dunia teologi ada istilah begini, intermediate state. Tempat di mana apa istilahnya? Transisi sebelum masuk ke sini dan masuk ke sini. Disinilah roh-roh orang mati itu ditahan, ditampung untuk sementara sampai datang waktu penghakiman oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini dulu yang perlu saudara dan saya pahami. Nah, bagaimana mungkin tadi saya katakan, ngeri membayangkan jika ada mereka berkhotbah mati langsung ke sini. Jadi kita harus perhatikan baik. Tadi saya katakan bahwa apapun yang kita buat di dunia orang hidup tidak akan mempengaruhi mereka yang sudah ada di dunia orang mati. Tidak akan. Buktinya, Lazarus orang kaya ketika memohon kepada Abraham untuk supaya roh Lazarus itu kembali ke bumi, untuk mengingatkan saudara-saudara dari orang kaya ini yang masih hidup asal hidup di luar Tuhan. Apa Bapak Abraham katakan? Oh, nggak bisa. Baik mereka yang di dunia nggak bisa datang ke sini dan yang di sini nggak bisa ke dunia. Itu kan yang Bapak Abraham katakan. Cukup bagi mereka ada kesaksian kita para nabi. Itu cukup menjadi kesaksian bagaimana untuk supaya mereka bisa hidup kudus berkenan bagi Tuhan. Untuk roh orang mati datang ke dunia orang hidup nggak ada. Nah, saya banyak konsep berpikir orang Kristen tentang roh orang mati sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran budaya-budaya di lain banyak tempat dan pemikiran-pemikiran dengan teologi-teologi yang tidak berdasarkan Alkitab. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Jadi apa yang sedikit saya mau tekankan di sini? Saya mau sedikit tekankan begini Bapak Ibu. Selama kita masih ada di dunia orang hidup, ya kan? Selama kita masih ada di dunia orang hidup, saya kutip perkataan Alkitab, pergunakanlah waktu yang ada untuk menyenangkan hati. Jangan terlambat. Jangan terlambat, Bapak Ibu. Sebab banyak orang Kristen memiliki konsep berpikir bahwa ini hidup kan cuma sekali loh. Jadi ya puas-puasilah nikmatin hidup. Maksudnya apa sih?
sebaik mungkin nanti kalau sudah dekat-dekat mati baru saya mau bertobat sungguh-sungguh. Ya baik kalau kita tahu waktu kapan kita mati. Lah kalau tiba-tiba mendadak Tuhan panggil kita tanpa persiapan apapun. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan baik bahwa sebelum kita sampai ke sini, langit baru atau dalam rumah Bapa, kita di sini dulu. Roh orang mati di sini. Kita dalam keadaan roh, jasad kita, tubuh kita sudah rusak oleh tanah, karena kita akan kembali ke tanah. Nah, roh orang mati itu di sini, Bapak. Nah, saya lanjut. Ketika Yesus datang kali yang kedua, bersama bala tentara sorga, Yesus datang ya, Yesus Kristus datang. Dia datang, ini dibangkitkan. Mereka di sini dibangkitkan, tapi yang lebih dahulu yang dibangkitkan adalah mereka yang mati di dalam tempat itu yang harus kita tahu. Orang yang mati di dalam tempat ini yang lebih dulu dibangkitkan. Untuk apa? Memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, Alkitab catat setelah kerajaan 1000 tahun damai selesai, yang mati kemudian, yang masih di dalam kubur itu mereka dibangkitkan kemudian. Dan setelah itu penghakiman itu terjadi. Nah, penghakiman terjadi di situ. Setelah iblis diikat dan dicampakkan ke neraka untuk selamanya, penghakiman dimulai. Orang yang mati di dalam Tuhan naik ke sini, ke surga. Yang mati di luar Tuhan ke sini, ke neraka. Di sini baru ditentukan. Di sini baru ada penentuan setelah penghakiman itu terjadi. Apakah saudara dan saya di sini atau di sini? Di situ baru ditentukan kita di sini di langit baru atau di dalam rumah Bapa. Oh, kok bisa ada dua tempat? Nah, ini juga menarik. Tapi saya nanti akan terangkan mungkin minggu-minggu ke depan. Saya belum masuk ke kenapa langit baru, kenapa ada rumah baru. Benar kan? Alkitab kan ngomong begitu. Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa banyaklah tempat. Loh, saudara mungkin berpikir begini, agak membingungkan juga sih. Apa beda langit baru, bumi baru, dan rumah baru? Ya pasti beda, karena Yesus yang ngomong. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kata rumah Bapa itu dalam terjemahan teks Inggris dia pakai kalimat mansion house. Kalau ada yang ngerti bahasa mansion house itu apa? Rumah yang megah, rumah yang indah, rumah yang wah gitu. Bukan asal sekedar rumah. Nah, rumah Bapa itu untuk siapa yang ada di situ? Nah, ini juga menarik untuk kita bahas. Dan di sini siapa? Di langit baru, bumi baru ini siapa? Dan di sini siapa? Ini perlu kita bedah lagi. Tapi kayaknya waktu nggak cukup, Bapak Ibu. Nanti minggu-minggu ke depan saya mau tekankan dulu di sini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus datang, orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan untuk bersama-sama Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah kerajaan 1000 tahun damai ini berakhir, mereka yang mati kemudian dibangkitkan. Dan setelah semua dibangkitkan, dikenakan tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan dikenakan. Dan mulai diadili. Siapa yang benar-benar di dalam Tuhan? Ya tentu ke sini. Syamaim, kita sudah pernah bahas kemarin. Syamaim, surga. Langit di atas langit. Syamaim. Dan siapa yang ada di sini? Nah, ini neraka dalam teks asli. Bukan pakai Seol atau Hades, tetapi Gehenna. Gehenna. Beda. Lokasinya, tempatnya beda. Yang mati di luar Tuhan ke Gehenna. Yang mati di dalam Tuhan ke Syamaim. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk sampai ke sini saja ada proses di sini, nggak langsung ke sini. Jadi bagaimana mungkin ada begitu banyak pemberitaan kebenaran firman Tuhan, potong pompas, nggak proses ini. Di sini ada banyak proses, sudah.
Enggak semerta-merta masuk lalu mati langsung di sini, atau mati langsung di surga atau di neraka, enggak. Jadi setiap orang yang mati rohnya masih di sini. Nanti ketika Yesus datang, kita dibangkitkan dan dikenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, bukan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Nah disinilah yang Alkitab katakan dalam Injil. Bentar, saya lihat ayatnya Bapak Ibu. Dan Injil Markus pasalnya yang ke-9. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-42 dan sampai ayat 50. Nah, di sana ada penggambaran, guys, bisa aja karena ayat-ayatnya banyak. Di sana ada penggambaran begini, saya mulai baca dari ayatnya yang ke-40. Oke, 45 lah. 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam Gehenna. Bukan ke dalam sel lagi, tapi ke dalam Gehenna. Ini setelah penghakiman terjadi. Setelah orang-orang dikenakan kembali tubuh kebangkitan. Bukan roh lagi loh. Ketika kita masuk ke sini bukan dalam keadaan roh lagi, tapi seperti Yesus dibangkitkan, kita dikenakan tubuh kebangkitan, tubuh kebangkitan. Bisa rasa lapar enggak? Bisa. Yesus bangkit cari ikan goreng. Ya kan? Ketemu murid-murid di tepi Danau Galilea, dia minta makan. Artinya bahwa betapa sakitnya, sengsaranya tubuh kita ketika ada di sini. Nah, Alkitab katakan ayat selanjutnya, ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan kau, penggalah, karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka, ke Gehenna. Tempat itu ulangnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara bisa bayangkan dengan tubuh kebangkitan, kita hidup sengsara. Selama-lamanya tidak ada batas waktu, kekal Bapak Ibu. Kekal sifatnya. Tidak setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun setelah itu ada remisi dan bebas. Tidak ada. Kalau penjara di dunia masih ada remisi, masih ada pengurangan tahanan. Saya dulu dapat remisi lumayan 1 bulan. Tapi di sini nggak ada remisi, nggak ada pengurangan hukuman sedikit pun nggak ada. Nah, bagaimana supaya pengurangan hukuman itu ada? Ya, maksimalkan dirimu dengan Tuhan selama ada di dunia orang hidup. Di sini tempatnya. Bukan nanti setelah di sini, apalagi di sini terlambat. Terlambat sih. Terlambat sih. Jadi apa yang saya mau katakan? Kalau kita ada hari ini, proyek Tuhan yang besar adalah keselamatan. Artinya dalam keselamatan ini, Allah mau supaya ketika kita hidup, kita mempersiapkan diri untuk bisa ada di sini. Kalau bisa juga ada di dalam rumah Bapa. Inilah proyeksi utama Tuhan selama kita hidup. Dia beri untuk kita mengarahkan hati kita, hidup kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Nah, jadi orang Kristen itu jangan main-main. Jadi orang Kristen itu harus sungguh-sungguh. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang. Jangan menyesal kemudian. Bapak Ibu, kita di sininya bukan dalam keadaan roh, tapi benar-benar kita dikenakan tubuh kebangkitan lagi. Nah, bisa dibayangkan nggak orang kaya yang mati masih di sini saja sudah setengah mati, apalagi di sini mati sungguhan, Bapak Ibu. Ini kan masih setengah, di sini sungguh-sungguh mati. Mati dalam hal ini bukan berarti kita nggak merasakan apa-apa, tapi mati yang dimaksud di sini adalah keterpisahan kita di dalam hadirat Tuhan. Keterpisahan kita dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu kata mati yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan,
Di waktu yang ada hari ini, selama kita hidup, ayo kita proyeksikan hidup kita, proyeksikan segenap hidup kita, arahkan iman kita, arahkan hati kita, kesetiaan kita untuk kita mau ada di sini. Kalau bisa kita sampai di sini, masuk di dalam rumah Bapa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Jadi kita harus pahami tahapan demi tahapan. Nah, Bapak Ibu, saya singgung sedikit ya, mumpung masih ada waktu. Mungkin minggu depan kalau saya lanjut. Tadi saya katakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan sebelum penyaliban, ya kan? Orang-orang yang mati di dalam Tuhan sebelum penyaliban, mereka kan nggak pernah dengar Injil, nggak pernah dengar berita tentang Kristus dan kebangkitan seperti berita yang kita dengar hari ini. Enggak. Mereka, bagaimana mereka bisa untuk sampai ke sini? Alkitab katakan bahwa setiap manusia dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi orang-orang yang mati di sini, perbuatan yang mereka lakukan untuk sesama manusia itu diperhitungkan Tuhan kalau mereka melakukan suatu kebaikan sungguh-sungguh tulus. Tuhan yang menilai. Jadi orang-orang yang mati sebelum penyaliban, yang melakukan segala perbuatan baik berdasarkan penilaian Tuhan, bukan penilaian kita. Mereka yang percaya ketika Yesus mati turun ke dunia orang mati, menampakkan diri, memproklamirkan kebangkitan, mereka itu tawanan-tawanan tadi. Mereka masuk ke sini, ke langit baru, bumi baru. Bisa mereka masuk ke sini. Dengan apa? Kendaraan, saya pakai kata kendaraan. Kendaraan mereka adalah perbuatan baik. Perbuatan baik. Alkitab katakan dalam Matius pasal 20 ayat 15, ketika orang-orang mati diperhadapkan di takhta suci, maka dibukalah. Coba Andi tampilkan itu Wahyu pasal 20 ayat 15. Dibuka kitab-kitab lain dan juga kitab kehidupan. Ada kitab-kitab dan kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah grafik atau perjalanan catatan Tuhan terhadap orang-orang percaya dicatat dalam kitab kehidupan. Tapi kitab-kitab yang lain adalah segala tindak tanduk perbuatan orang-orang yang sebelum Kristus mati, sebelum penyaliban, itu dicatat perbuatan baik mereka di kitab-kitab lain. Dan mereka dihakimi berdasarkan perbuatan. Sehingga mereka layak untuk masuk ke sini, langit baru, bumi baru. Kendaraan mereka apa? Saya pakai kata kendaraannya. Perbuatan baik. Saya tanya dulu. Untuk jadi orang baik susah atau gampang? Jadi orang baik. Jadi orang baik dulu. Susah atau enggak? Susah. Jadi orang baik. Jadi orang baik. Baik menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian kebanggaan. Oke, saya putus dulu di situ ya. Saudara pulang pikir-pikir dulu deh, saya sudah jadi baik atau belum. Saudara pulang pikir-pikir dulu. Saya lanjutkan. Sedangkan untuk kita orang Kristen yang hidup dalam tahun anugerah ini, kita yang hidup setelah Kristus hidup, kita diproyeksikan Tuhan bukan hanya sekedar notok sampai sini. Ya, walaupun banyak juga orang Kristen yang akan ada di sini, tapi bagi kita diproyeksikan Tuhan masuk ke sini. Kendaraannya apa? Kendaraannya apa? Iman. Iman. Saudara berpikir lagi begini mungkin. Atau mungkin saudara nggak sempat berpikir saya. Terus bagaimana dengan iman mereka yang sebelum ini? Nah, ini juga kan persoalan. Seperti apa iman itu? Seperti apa perbuatan baik itu? Bapak Ibu, ini kita akan bedah di minggu-minggu ke depan. Karena ada Alkitab katakan begini. Keselamatan tidak ditinjau dari perbuatan baik, tapi iman. Tapi di lain sisi ada penulis katakan bahwa keselamatan itu hanya oleh karena iman, bukan oleh perbuatan. Nah, ini kan masalah.
Sehingga banyak orang-orang di luar sana, orang-orang non-Kristen yang menyerang kekristenan dengan mempersoalkan ini. Alkitabku pelin-pelan ya, Alkitabku pelin-pelan. Masa di lain sisi dikatakan keselamatan dari perbuatan, di lain sisi dikatakan hanya oleh karena iman. Orang Kristen kalau tidak mengerti ini baik. Nah seperti apa itu? Nah, ini kita bahas itu kayaknya panjang gak cukup. Tapi ini dulu saudara perhatikan. Untuk kesini langit baru bumi baru, kendaraannya kita harus sampai tahap baik. Pertanyaan saya, kita sudah baik nih? Baik bukan berdasarkan ukuran kita sendiri loh ya. Kalau baik juga menurut ukuran hamba Tuhan gembala, bisa meleset. Tapi baik menurut ukuran Tuhan, nah ini masalahnya betul. Terus bagaimana supaya kita yakin bahwa perbuatan baik itu menurut ukuran Tuhan? Nah, jadi segala tindakan kita, segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan, kita tindaki, coba bercermin di Alkitab. Saudara pasti bisa dapat angka. Oh iya, perbuatan baik saya berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab ini sebenarnya cermin, Bapak Ibu, untuk bisa menakar perbuatan baik kita itu berkenan nggak di hadapan Tuhan. Nah ini. Nah bagaimana kita bisa menakar perbuatan baik kita, apakah baik di hadapan Tuhan atau tidak, kalau kita malas baca Alkitab? Iya kan? Gak mungkin kita dapat mengukur perbuatan baik kita ini berkenan layak di hadapan Tuhan atau enggak. Lah kalau kita malas baca firman, kita malas buka Alkitab, bagaimana kita tahu tahapan-tahapan perbuatan baik yang layak dan berkenan bagi Tuhan? Jadi jangan menilai perbuatan baik berdasarkan diri sendiri. Bisa salah. Dan perbuatan baik juga, kalau saya yang menilai juga bisa salah. Maka dari itu segala sesuatu yang kita pikirkan, kalau kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan, hendaklah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu Bapak. Nah sekarang PR untuk kita bawa di rumah dan kita mulai renungkan untuk sampai ke langit baru, bumi baru. Oke? Kendaraan kita harus perbuatan baik. Itu dulu. Saya batasi dulu di sini. Saya belum bahas iman ini model apa sih, iman yang sebenarnya itu seperti apa. Siapa yang beriman di sini? Coba 1, 2, cuma 2, 3. Yang lain, nah ini aja saudara ragu untuk jawab. Bagaimana di sini? Nanti ke depan kita akan tahu. Kita benar-benar sudah memiliki iman yang benar atau belum? Jawabannya di sini. Saya mau katakan banyak orang Kristen ke gereja, tapi mereka sedang belum beriman. Paulus katakan kepada jemaat Roma. Saya singgung sedikit, yang mau musuh masuk di situ, saya singgung sedikit. Paulus katakan begini kepada jemaat Roma bahwa mereka dibenarkan oleh karena ini. Sekalipun aniaya Roma pasal 28, sekalipun aniaya, ketelanjangan, marah bahaya, apalagi tantangan macam-macam yang menerjang, menghimpit orang-orang percaya di Roma, orang Kristen di Roma, Paulus katakan imanmu lah yang menyelamatkan. Nah, saudara bandingkan iman orang Roma ini, Paulus katakan menyelamatkan. Mari kita bandingkan dengan iman kita hari ini, dengan iman orang Roma. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang diperhadapkan dengan tantangan. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang diperhadapkan dengan tantangan dan aniaya. Pertanyaan buat kita renungkan. Iman kita hari ini, adakah tantangan, masalah, aniaya yang kita hadapi ini?
iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Saya membandingkan tantangan yang dialami oleh orang Roma dengan tantangan kita. Lah kita yang hidup gereja hari ini, hampir-hampir iman kita nggak ada tantangan sama sekali. Hampir-hampir, walaupun secara pribadi-pribadi mungkin ada Tuhan izinkan tantangan. Saya melihat, bukan saya melihat, saya mendengar dari orang yang menyaksikan. Waktu itu beberapa puluh tahun lalu di Maluku, di mana ada seorang Kristen tetap kokoh teguh imannya di dalam Tuhan sekalipun parah. Kita. Jadi iman yang menyelamatkan adalah iman yang sanggup keluar di dalam tantangan, sanggup mengatasi intimidasi kuasa gelap, sanggup mengatasi setiap godaan yang ada dalam kehidupan pribadi. Lepas pun. Pertanyaan saya untuk kita buka, sudah kita punya iman? Kalau kita masih terbawa godaan, masuk terjerumus dalam godaan, apalagi awalnya tidak berkenan bagi orang, saya ragu kalau saudara punya iman. Saya ragu kalau saudara punya iman. Iman yang benar adalah tidak tergoncang oleh apapun juga kalau kita bercermin dari iman orang lain. Nah, inilah iman kekristenan yang sejati, Bapak Ibu. Jadi kendaraan kita, untuk kita tidak hanya ada di langit baru, bumi baru, tapi kita masuk ke dalam rumah Bapa, harus iman. Iman ini yang selalu saya bahasakan begini, kita harus sampai level sempurna seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tidak, nggak mungkin sampai ke sini. Kita diproyeksikan di sini. Tujuan Tuhan itu kita kesini, kan Yesus ngomong tadi, Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagimu. Ini loh tujuan Tuhan. Jadi orang Kristen harus punya gairah untuk sampai ke sini. Orang Kristen harus punya apa lagi ya, gambar gairah, hasrat, apa lagi, kerinduan yang mengganggu, apa lagi, ya sejenis itu untuk sampai ke sini. Nah, yang menjadi tantangan besar dalam kehidupan kita orang Kristen akhir zaman ini, filosofi hidup ini terkadang menjadi penghambat. Hal-hal yang terbangun dari sejak kita lahir, hal-hal yang terbangun dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, di dalam terbangun oleh karena lingkungan yang kita tempati, itu juga bisa mempengaruhi gagalnya kita sampai di sini. Sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita hanya datang ke gereja asal datang, tidak ada punya kerinduan hasrat yang besar untuk benar-benar mau mengerti isi hati Tuhan, gagal kita. Gagal. Saya menyadari ini hari-hari ini. Sebabnya saya pacu, saya paksa hidup berkristian saya untuk bisa lebih mengenal kebenaran, agar supaya saya tidak ketinggalan kereta ketika Yesus datang, saya bisa ada. Karena Yesus sedang menyediakan tempat itu. Nah, kalau Yesus sedang siapkan, berarti dia nggak main-main, dia serius mempersiapkan itu. Masa kita tidak serius untuk menanggapi proyek Tuhan yang besar buat kita, gereja? Jadi Bapak Ibu, inilah proyeksi Tuhan bagi kita, gerejanya. Kita diproyeksikan Tuhan itu ke sini. Nah, untuk ke sini ini sudah baik, puji Tuhan. Jangan berhenti jadi baik. Terus imanmu bisa berubah. Sedangkan di sini saja susah, apalagi di sini. Itu pemikiran manusia. Tapi kalau kita mau mengerti hati Tuhan, Tuhan beri kita fasilitas. Ini fasilitas. Kan Yesus katakan,
supaya jalan kemana dia pergi kita tahu. Nah, Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana kita mengerti jalan itu? Ya rajin-rajinlah baca Alkitab. Rajin-rajinlah punya waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Doa harus dibangun dengan baik. Waktu-waktu doa harus dibangun dengan baik. Tuhan tak mungkin menyembunyikan dirinya bagi kita yang sungguh-sungguh mau cari dia, mau menemukan dia. Tuhan pasti buka diri untuk ini loh aku. Asal kita punya waktu yang benar-benar kita sepakati dengan Tuhan. Aku mau jumpa Tuhan jam segini. Secara pribadi, lupakan sejenak setiap kesibukan, lupakan sejenak setiap aktivitas. Ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu, kita berdiam diri. Kita cari tempat yang tenang, yang teduh. Kita bangun hubungan dengan Tuhan. Gak mungkin Tuhan berdiam diri. Tuhan pasti akan nampakkan atau nyatakan kuasanya, akan berbicara secara gamblang, jelas dalam setiap hati nurani kita. Pasti Tuhan berbicara. Saya yakin karena saya ngalami. Kita harus bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan mengalami Tuhan hanya karena kata orang. Kita tak mungkin bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi kalau Yesus yang kita beritakan hanya teori, hanya kata orang. Nah, orang Kristen harus masuk tahap tidak hanya sampai jadi baik, tapi ini yang Yesus mau. Artinya bahwa kita harus benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Banyak orang Kristen hanya alami Tuhan hanya kata-kata orang, kayak seperti Ayub minggu lalu kita bahas. Tapi mari Bapak Ibu, di waktu yang singkat hari ini, saya sudah 45 tahun. Kalau kita patokan umur yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel 70-80 tahun, tinggal berapa tahun lagi sih saya hidup? Kalau sampai 80 tahun, kalau enggak, singkat. Dengan singkatnya perjalanan hidup kita dibandingkan kekekalan baik di sini dan di sini. Wah, puji Tuhan kalau di sini. Nah, kalau di sini kekal di sini, repot selama-lama. Jangan sampai kita hidup kekekalannya di sini. Oke, jangan sampai hidup kekekalan kita itu di Gehenna. Jangan sampai. Tapi saya berharap supaya hidup kekekalan kita ada di sini. Disamai surga. Tuhan Yesus memberkati.